Qin Yichen juga mulai tinggal di kamar setelah dia berjanji bahwa Pharmacope akan mewakili keluarga mereka untuk menghadiri konferensi Pharmacope. Sudah lebih dari setengah bulan sejak Kongres Pharmacope, di mana selama itu dia harus menyiapkan beberapa resep obat lainnya. Lagi pula, di konferensi Pharmacope, dia tidak bisa langsung menyempurnakan senyawa dan yang memiliki sifat subversif. Dalam hal ini, banyak orang dapat dengan mudah mengaitkannya dengan Qin Yichen, yang menyebabkan badai besar di 10.000 benua etnis beberapa waktu lalu. Jika berita ini menyebar, apakah akan ada seseorang yang dengan sengaja menanyakan masalah rahasia atau masalah sepele kepadanya? Jika Mo Seng mengetahui berita itu, saya khawatir dia ingin kembali ke ras manusia. Kandungan emas konferensi Pharmacope tidak sedikit. Tidak mudah untuk menonjol dari master pemurnian pil terbaik dari seluruh daratan. Untungnya, meskipun keluarga di belakang tetua Yao Zong telah menurun, warisan mereka menjadi menakutkan selama bertahun-tahun, dan kali ini, Yao Sun jelas menaruh semua harapannya padanya. Oleh karena itu, tanpa menggunakan Qin Yichen untuk berbicara sama sekali, mereka telah menyiapkan bahan obat langka yang tak terhitung jumlahnya dan mengirimkannya ke Qin Yichen terus-menerus. Mereka tahu jika keluarga ini masih kecil saat ini, saya khawatir keluarga mereka benar-benar putus asa. Dengan dukungan kuat dari keluarga Yao Sun, Qin Yichen juga menyelamatkan dirinya dari kesulitan membeli bahan obat. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menyempurnakan beberapa ramuan untuk ras puncak tertentu. Selain senyawa dan ramuan yang berlaku untuk setiap ras memiliki spesialisasi yang sangat halus. Secara umum, selain klan obat bius, sangat sedikit ras pil refining master yang dapat membuat ramuan dari ras lain. Namun, hal ini tidak terlalu sulit bagi Qin Yichen. Di ruangan yang luas, deretan rak obat tertata rapi di dalamnya. Di atasnya berbagai ramuan obat langka mempesona. Di tengah ruangan, Qin Yichen duduk bersila, dan di depannya ada tungku tumpukan seukuran telapak tangan. Di tungku pil, api-api ilahi yang halus naik, dan di ruang pembakaran api, orang dapat melihat prototipe ramuan, dan delayan yang samar, dan itu juga menyebar darinya. Prototipe obat mujarab secara bertahap menjadi bulat di bawah nyala api, tetapi setelah beberapa menit, Qin Yichen menepuknya dengan lembut di tungku pil, dan beberapa ramuan ditembak dari tungku pil. Keluar, lalu melayang dengan tenang di udara. 3 tablet seukuran ibu jari melayang di depan Qin Yichen. Pada mereka, ada kilatan cahaya perak dari waktu ke waktu. Pil-pil ini kelihatannya sangat kecil, tetapi jika ditempatkan dalam perlombaan puncak, pelelangan pasti akan menarik perhatian cemburu yang tak terhitung jumlahnya. Ramuan ini disebut Leilidan, yang merupakan sejenis ramuan konsumsi. Nilainya telah mencapai peringkat ramuan ke-8. Seperti pembangkit tenaga listrik keluarga monster petir, jika Anda mengambil ramuan ini, Anda dapat meningkatkan asal sejati Anda dalam waktu singkat, dan Anda bahkan dapat membuatnya melompati. Selain itu, sebagai ramuan level 8, meskipun itu adalah pembangkit tenaga suci, meminum ramuan ini akan memiliki peningkatan yang nyata. Setelah Qin Yichen mengamatinya, dia memasukkan 3 pil ini ke dalam botol batu giok. Saat ini, hampir 100 botol giok telah diletakkan di belakangnya. Selama lebih dari 10 hari, dia pada dasarnya bahkan tidak menunjukkan pintu kamar, dan mengabdikan dirinya untuk meracik pil. Dan dia sangat serius dan mendapat banyak keuntungan. Sekarang, dia dapat dengan mudah membuat banyak ramuan 7 tingkat, yang belum pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Dalam pemurnian terkonsentrasi ini, waktu juga diam-diam berlalu. Keesokan harinya, pintu Qin Yichen diketuk, dan Yao Sun, Yao Xi, dan 5 pria parubaya berdiri dengan hormat di depan pintunya. Konferensi Pharmacope ini adalah tentang apakah mereka dapat mempertahankan status 10 keluarga besar. Jika gagal, keluarga mereka akan tumbang total, dan pasti akan banyak keluarga yang melotot seperti harimau mengawasi mangsanya. Lagi pula, di mata orang lain, yang telah menjadi 10 keluarga besar, sumber mana yang tidak terhitung jumlahnya. Dan jika Qin Yichen bisa masuk 5 besar di konferensi Pharmacope, maka keluarganya akan bisa mempertahankan posisinya saat ini, dan kembalinya obat pasti akan membuat kehidupan keluarganya lebih baik. Saat waktunya tiba, keluarga mereka akan bangkit kembali, dan mereka bahkan bisa mengolah beberapa junior yang tidak lebih lemah dari obat. Lama 2, anak keempat, kali ini aku akan pergi ke Danceng bersama Tuan Qin, dan aku akan menyerahkannya padamu di sini. Yao Sun berkata dengan suara yang dalam kepada orang-orang di belakangnya. Kakak, meski yakinlah, meski keluarga kita berangsur-angsur menurun, tidak semua orang berani datang ke sini. Di belakangnya, seorang pria parubaya mengangguk, berkata dengan sungguh-sungguh. Yao Sun melirik mereka, menatap wajah-wajah dengan warna yang menentukan, dan ada kepahitan di hatinya. Sekarang kemunduran keluarga, tidak ada kemuliaan ketika mereka baru saja menjadi 10 keluarga besar. Banyak kekuatan yang pernah memiliki hubungan baik dengan mereka juga diam-diam terasing. Namun, di antara mereka masih ada beberapa orang yang serius tentang cinta dan tetap menjaga hubungan dengan keluarga mereka. Oleh karena itu, bahkan jika Yao Zong tidak muncul selama beberapa dekade,
mereka hampir tidak dapat mempertahankan reputasi 10 keluarga besar. Pergi. Segera, Yao Sun menarik napas dalam-dalam, menghadap Qin Yichen yang berjalan keluar dari pintu. Kemudian, ketiga orang itu tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah meninggalkan kediaman, mereka berjalan cepat menuju alun-alun di kota, di mana terdapat arai transmisi yang mengarah ke Danceng. Selain ayah dan anak Qin Yichen dan Yao Sun, mereka hanya ditemani oleh satu pembangkit tenaga suci. Lagi pula, mereka menghadiri konferensi farmakope, dan tidak ada lagi orang. Lebih baik tinggal di keluarga dan tetap sedikit lebih baik. Namun dari sini terlihat betapa malunya keluarga mereka saat ini. Mereka keluar dari mansion dan juga menarik perhatian garis pandang yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, ada patriark kedokteran di keluarga mereka. Apalagi beberapa waktu lalu, Yao Meng dikalahkan oleh seorang pemuda, dan sudah banyak menyebar. Banyak orang datang untuk mendengar berita itu dengan sengaja. Mereka ingin melihat betapa tampan pemuda yang bisa mengalahkan Yao Meng itu. Apakah itu orang yang ada di Dewa Pertarungan dan membiarkan Tuan Meng Meng berbicara? Qiyu cukup bagus, tapi terlalu muda, kan? Dia benar-benar Master Pil kelas surga? Tidak mungkin, bukan? Ketika saya melihat Qin Yichen, jalur bisikan terdengar dari waktu ke waktu. Tampaknya yang terakhir terlalu muda, yang menyebabkan mata skeptis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada ekspresi aneh di wajah Qin Yichen. Dia mengikuti wajah King Sun dengan ringan, tapi untuk waktu yang lama, mereka sudah memasuki alun-alun.